Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi thayyibin tahirin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tubuh yang sehat masih Allah berikan kepada kita. Demikian juga keikhlasan untuk melaksanakan ibadah Ramadan masih Allah berikan kepada kita, meskipun semuanya tetap kita lakukan di rumah karena kita masih berada dalam suasana wabah pandemi COVID-19. Sudah lama wajah Islam kita di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, itu ditampilkan dalam wajah yang keras, wajah yang garang, sampai para cendekiawan menyebutkan ada Islam yang keras dan di sisi yang lain ada Islam yang rahmatan lil alamin. Banyak aktivis Islam yang kemudian mengkampanyekan kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang jauh dari nilai-nilai kekerasan, apalagi nilai-nilai terorisme atau nilai-nilai yang menghalalkan segala cara untuk melanggengkan dakwah Islam. Orang mukmin itu sebenarnya dicirikan dengan ciri-ciri yang lembut, yang penuh rahmat, penuh persahabatan, humble, hospitality. Tetapi ini memang jarang disampaikan kepada kaum muslimin. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwa ada 4 ciri mukmin, ada 4 ciri orang yang beriman. Ciri yang pertama, kata Nabi, adalah orang beriman itu wajhan munbasyito, orang-orang yang memiliki wajah yang selalu ceria. Ciri orang beriman yang kedua, kata Nabi, adalah lisanan latifan, tutur kata yang lemah lembut. Dan ciri mukmin yang ketiga adalah waqalban rahima, hati yang penuh kasih sayang. Dan ciri mukmin yang keempat adalah wajadan mutia, tangan yang mudah memberi. Secara ringkas kita lihat satu-satu ciri mukmin menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama adalah mukmin itu, kata Nabi, dicirikan dengan wajhan munbasyito, wajah yang selalu ceria. Dan dalam banyak riwayat saya juga membaca bahwa Nabi itu adalah pribadi yang selalu tampil humble. Nabi itu adalah sosok yang selalu tampil dengan wajah yang ceria. Seorang sahabat menyebut Nabi itu dengan kata-kata yang indah, kana dahakan baswama. Beliau suka tersenyum dan tertawa ketika ada di dalam majelis atau berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Tersenyum dan tertawa itu adalah bagian dari keseharian Rasulullah ketika berinteraksi dengan orang lain. Kecuali tentu saja pada saat-saat tertentu. Misalnya pada saat berkhutbah, Nabi itu digambarkan tegas, keras, ringkas, to the point, dan bicara tanpa tereng aling-aling. Itu penampilan Nabi, dan itu semestinya penampilan Islam yang kita adopsi dan kita tampilkan dalam keseharian kita. Ciri yang kedua adalah lisanan latifan, tutur kata yang lemah lembut. Nabi juga digambarkan sebagai pribadi atau sosok yang ketika berbicara, maka pembicaraannya adalah pembicaraan yang lemah lembut, pembicaraan yang menyentuh kalbu. Makanya Nabi kalau berbicara itu digambarkan singkat, padat, jelas, tapi menyentuh langsung ke pokok persoalan, dan biasanya disampaikan dengan penuh kelemah lembutan. Kecuali sekali lagi pada saat tertentu, misalnya pada saat khutbah, dan tentu saja pada saat memimpin pasukan di medan perang, tentu berbeda ceritanya. Tapi lisanan latifan, berbicara dengan lemah lembut ini, sebenarnya lebih kepada bagaimana pembicaraan itu dibawa dalam interaksi sosial kita.
kata Nabi, laisal mu'min, tidak termasuk orang beriman itu orang-orang yang apa ya, kata Nabi, bil'anin, orang yang suka melaknat, wala ta'anin, wala fahishin, wala ba'ishin. Laisal mu'min, tidak termasuk orang mukmin, kata Nabi, orang yang suka melaknat, orang yang suka mengecam, orang yang suka memaki, orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan lawan bicaranya. Begitu Nabi menerjemahkan lisanan latifan, tutur kata yang lembut. Lisanan latifan ini saya ingin membawanya juga ke medan yang lebih luas dalam era kekinian kita, bahwa termasuk kata-kata yang lembut itu tergambar dalam bagaimana kita bermedia sosial. Jadi status kita, kata-kata kita, apa yang kita ketik di akun media sosial kita, berita yang kita share, video yang kita bagikan, konten yang kita komentari dan kemudian share, itu juga harus menggambarkan sisi lisanan latifan atau tutur kata yang lemah lembut itu. Seorang mukmin yang hidup di era sekarang yang bermedia sosial, semestinya kalau menurut Nabi adalah mukmin yang hanya membagikan informasi yang penuh dengan kelemah lembutan, yang bisa dipastikan kebenarannya, informasi yang sudah terkonfirmasi, jauh dari hoax, jauh dari berita bohong, jauh dari konten kekerasan, jauh dari konten yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan pribadi atau tujuan komunitas kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, ciri mukmin itu adalah waqalban rahima, hati yang penuh dengan kasih sayang. Hati yang penuh dengan kasih sayang ini tentu saja diawali dengan hati yang penuh dengan empati, hati yang bisa dengan mudah merasakan penderitaan orang lain, hati yang bisa mudah tersentuh ketika melihat kesusahan orang lain. Kita memang hidup di zaman yang kadar individualistiknya sangat tinggi. Bahkan ada psikolog yang mengatakan bahwa zaman kita ini adalah zaman yang zero empati. Hampir tidak ada empati orang terhadap orang lain, terhadap penderitaan orang lain. Bahkan banyak orang modern sekarang ini berbahagia di atas penderitaan orang lain, bersenang-senang di atas kesusahan orang lain. Bahkan banyak orang mengambil keuntungan dari kesusahan yang dialami orang lain. Kita melihat misalnya banyak berita-berita menyebutkan banyak orang yang rela kemarin ketika wabah pandemi mulai mencuat beritanya, banyak orang yang tega menumpuk masker, tega menumpuk alat pelindung diri, dan kemudian nanti berniat menjualnya dengan harga yang mahal. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, misalnya banyak orang yang tega menimbun sembako, lalu nanti menjualnya pada saat orang kesulitan mendapatkan sembako itu. Itu adalah orang-orang yang zero empati, tidak memiliki empati sama sekali. Nah, sekali lagi, mukmin menurut Nabi itu adalah waqalban rahima, dan hatinya penuh dengan kasih sayang. Yang keempat, mukmin itu kata Nabi adalah wayadan mu'tiatan, tangan yang selalu memberi. Ini sudah pernah saya ulas pada video saya beberapa waktu yang lalu. Saya sampaikan sekali lagi bahwa mukmin itu adalah orang yang tangannya mudah memberi. Allah menyalurkan rezeki orang lain melalui tangannya. Allah menitipkan rezeki orang lain melalui tangannya. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang sadar bahwa dari semua harta yang dia miliki, dia yakin bahwa di dalam harta itu sesungguhnya ada hak orang-orang lain, orang-orang fukara, orang-orang masakin, orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak berkecukupan. Dan tangannya adalah tangan yang mudah berbagi, mudah memberi, mudah membahagiakan orang lain dengan apa yang dia punya. Dan sungguh luar biasa bahwa orang-orang yang waya dan mu'tiatan ini, tangannya yang mudah memberi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan sebagai orang-orang yang dekat dengannya. Kata Allah, qaribun minallah, orang yang mudah memberi itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia, dan wa ba'idun minan nar, dan dijauhkan dari api neraka. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini adalah madrasah ruhaniyah, bulan tarbiyah, bulan mendidik diri kita. Mari kita mendidik diri kita minimal dengan 4 ciri itu, agar setelah Ramadan ini berlalu, kita tampil kembali menjadi mukmin sebagaimana dicirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang cirinya adalah yang pertama, memiliki hati, memiliki wajah yang selalu ceria, wajhan munbasyita. Yang kedua, memiliki tutur kata yang lemah lembut, lisanan latifan. Yang ketiga, memiliki hati yang penuh kasih sayang atau
qalban rahima, dan yang keempat tangannya mudah memberi wayadan mu'tiyatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.